Baik, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ISAI Conference Call. Saya Wahyu Surya. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai image processing, image data processing. Jadi khususnya studi kasus yang kita lakukan adalah pada kasus batik. Baik, mungkin saya akan mulai untuk apa aja outline yang akan kita pelajari. Okay. Yang pertama adalah agenda kita hari ini adalah kita akan mendiskusikan mengenai basic image processing. Kemudian yang kedua adalah brief introduction to machine learning. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian dari kedua aspek tersebut, yaitu basic machine learning dan basic machine learning. Nah, yang pertama kita akan masuk ke basic image processing dulu. Jadi apa sebenarnya image processing itu? Nah, image processing adalah suatu representasi dari dua-dimensional image atau dua-dimensional matrix. Dia merupakan sebuah nilai yang terbatas, maksudnya yang memiliki ukuran. Jadi di mana setiap ukuran itu dinamakan, setiap komponen-komponen kecilnya itu dinamakan pixel. Jadi setiap kotak-kotak kecil ini itu dinamakan adalah pixel. Jadi suatu gambar yang analog itu ditangkap oleh suatu imaging system berupa kamera atau ya kalau normalnya sekarang itu sih kamera ya. Jadi dari kamera nanti akan dipetakan ke dalam suatu bidang finite atau bidang terbatas yang merepresentasikan objek tersebut seperti itu. Nah, ini yang saya katakan sebagai pixel tadi. Jadi pixel itu harus terisi penuh oleh satu nilai. Dia tidak boleh hanya terisi setengah atau terisi seperempat atau tidak terisi sama sekali. Nah, jadi kalau tidak terisi sama sekali berarti dia adalah pixel kosong seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari gambar analog tadi itu dipetakan ke dalam suatu bidang pixel. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Jadi semakin besar suatu ukuran gambar, maka pixel yang ditampung oleh gambar tersebut akan semakin banyak. Otomatis bentuk atau objek dari gambar yang ditangkap akan semakin menyerupai objek aslinya. Kalau ini kan ukuran gambarnya kecil, jadi pixel-pixel yang mengisi hanya sebagian saja seperti itu. Nah, di sini ada yang warna hitam dan warna abu. Itu adalah nilai-nilai dari pixel yang merepresentasikan gambar tersebut. Jadi misalnya kita contohkan di sebelah, misalnya ada gambar rusa, kita coba perbesar di suatu daerah kupingnya. Jadi bentuknya kan seperti ini untuk bentuk dari kuping. Jadi di titik kecil itu adalah satu pixel seperti itu. Kemudian jadi semakin besar gambarnya, maka pixel yang bisa ditampung kan semakin besar, otomatis area yang ada di sini akan semakin detail. Jadi lekuan atau garis-garis yang dimiliki oleh gambar tersebut akan semakin jelas. Nah,
gambar itu sendiri sebenarnya ada banyak macam. Dilihat dari warnanya. Yang pertama ada yang gambar black and white atau grayscale. Yang kedua adalah gambar RGB atau red, green, blue. Dan ketiga adalah gambar yang memiliki 4 poin. Jadi dia memiliki, jadi poin di sini adalah layer atau bisa dibilang namanya, jadi kayak gambar ini itu adalah satu layer. Jadi satu gambar ini hanya terdiri dari nilai 0 atau 1, atau nilai 1 sampai 255. Kalau untuk yang black and white nilainya 0 atau 1. Jadi kalau ada area yang hitam itu nilainya 0, kalau ada area yang warna putih itu nilainya 1. Sedangkan kalau grayscale ada area yang hitam, misalnya seperti di sini, itu mungkin nilainya 2 atau 3. Jadi dia punya rentang nilai 1 sampai 255. Nah, jika gambar RGB itu adalah gambar ini yang ditumpuk jadi 3. Jadi gambar ini merepresentasikan layer red, kemudian layer tumpukan keduanya adalah layer green, dan tumpukan ketiganya adalah layer blue, seperti itu. Jadi, tapi nilainya juga tetap sama. Jadi gambarnya tetap sama, adalah gambar grayscale, mempunyai nilai 1 sampai 255. Nah, sedangkan kalau opacity itu layer terakhir, layer tambahan juga, layer keempat, nilainya juga sama 0 sampai 255, di mana area putih ini nilainya 255. Sorry, nggak muncul ya. Muncul Pak. Kita ada beberapa peserta yang nggak muncul sih. Untuk peserta yang nggak muncul share screen-nya di refresh aja ya. Bisa saya lanjutkan? Baik, nah yang satu lagi yang terakhir, untuk 4 sampel point, jadi 4 layer. Jadi layer terakhirnya, layer opacity atau layer alpha itu, di sini ada area yang berwarna putih. Kemudian di sini ada area yang berwarna putih, dan di sini ada area yang masih memiliki warna seperti warna-warna sebelumnya, seperti warna-warna yang ada di sini. Jadi hanya daerah ini yang memiliki nilai 1, dan ini memiliki nilai nilai 255, dan semakin ke sini nilainya semakin mendekati 0. Misalnya di sini sekitar 100 atau sekitar 80. Jadi semakin terang warnanya berarti nilainya semakin tinggi, jadi mendekati 255. Nah, di image processing sendiri ada 2 buah tugas utama. Jadi yang pertama adalah mengimprove atau enhance bagaimana informasi dari suatu gambar yang bisa membantu untuk interpretasi dari manusia. Jadi di sini misalnya kita mengambil suatu objek yang jauh, nah manusia mungkin kadang tidak bisa melihat objek tersebut. Misalnya kayak misalnya kita mau melihat mungkin kita mau lihat buku yang letaknya agak jauh. Jadi ketika kita lihat mungkin kita mau lihat judulnya dari buku tersebut, judulnya tidak terlihat secara jelas. Nah, jadi kita gunakan kamera atau kita gunakan sesuatu yang bisa menangkap gambar. Jadi kita foto gambar tersebut, buku tersebut, kemudian kita enhance, kita perbaiki, kita tambahkan kita sharpening, kita berikan dia detail-detail yang lebih jelas. Nah, dengan harapan gambar buku tersebut, judul dalam buku tersebut bisa terlihat. Itu akan membantu interpretasi dari manusia. Yang kedua adalah memproses gambar untuk disimpan, ditransmisikan,
ditransmisi, kemudian direpresentasi untuk bisa menjadi input atau bahan perception dari suatu machine learning nanti gunanya di situ. Jadi bagaimana machine learning tersebut belajar gambar apa yang dia pelajari. Misalnya kita mempunyai sekumpulan gambar, let's say kucing atau anjing. Nah, kita punya sekumpulan gambar anjing, kita punya sekumpulan gambar kucing. Nah, kita ingin mesin belajar bagaimana membedakan dua objek tersebut, anjing dengan kucing. Nah, disitulah gunanya machine learning untuk membantu merepresentasikan atau menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh gambar anjing atau kucing tersebut. Kemudian image processing itu tidak cuma hanya, jadi tidak hanya ambil gambar, kemudian kita tahu, mungkin manusia tahu itu gambar apa, tapi komputer mungkin tidak mengetahui. Mungkin dia hanya mengira ini hanya sekumpulan angka 0 atau 1. Tapi di image processing itu ada berbagai macam proses. Jadi ada yang namanya low level, kemudian ada yang namanya mid level, dan ada yang namanya high level. Kalau low level itu gambar yang masuk, kemudian gambar yang keluar itu jadi inputnya adalah gambar, outputnya juga adalah gambar. Jadi di sini adalah tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari gambar, bisa seperti mungkin bisa seperti mereduce noise atau men-sharpening gambar. Jadi tujuannya itu adalah gambar asli atau raw image-nya itu dengan output image-nya itu ada peningkatan. Jadi mungkin yang gambar lihat pertamanya blur, kemudian setelah di-sharpening jadi lebih jelas. Seperti itu. Itu tujuannya dari low level processing. Kemudian yang masuk ke mid level processing, jadi gambar biasanya itu gambar yang sudah diproses di low level itu masuk ke kita mau mengerti ini maknanya apa dari gambar. Misalnya ada image seperti tadi, mana dia? Ada image. Nah, kita masuk ke gambar yang ini. Kita masuk ke gambar rusa. Kemudian gambar rusa ini sebenarnya komputer mungkin tidak tahu di gambar rusa atau gambar apa. Mungkin dia bisa mengira ini adalah gambar mobil. Nah, dari sini kita bisa ambil mungkin dari nilai pixelnya. Jadi nilai dari setiap layer, nilai blue, kemudian nilai layer blue, layer green, atau layer red-nya. Kemudian, nah, itu bisa kita gunakan sebagai fitur. Jadi, itu yang dinamakan sebagai fitur. Jadi, nilai-nilai tersebut dari nilai 1 sampai 255, itu yang bisa kita bilang sebagai fitur. Jadi, mungkin banyak yang masih bingung kayak sebenarnya gimana sih gambar itu diproses, apakah gambar itu langsung dimasukin ke dalam machine learning. Somehow itu bisa dilakukan. Jadi ada nama metode namanya deep learning. Itu adalah gambar raw atau raw image itu yang dimasukkan ke dalam arsitektur dari si deep learning-nya itu sendiri. Jadi nanti deep learning-nya akan me-generate fitur-fitur apa yang akan dia gunakan untuk memproses gambar. Tapi untuk proses yang handcrafted yang itu namanya adalah yang kita gunakan fitur-fitur yang emang kita seleksi sendiri, itu namanya handcrafted fitur. Jadi mungkin ini dari gambar RGB gini, kita ubah dia ke gambar black and white atau grayscale. Jadi kita tahu region mana yang memiliki objek. Misal kalau kita mau, let's say setelah kita grayscale, mungkin area-area rumput ini akan menjadi warna hitam.
Kemudian area-area yang ada di rusa ini mungkin warnanya putih. Nah, jadi kita tahu perimeter atau kita tahu batasan antara kuping dengan background-nya ini. Nah, itu yang bisa kita gunakan sebagai fitur. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu kita bisa gunakan sebagai fitur. Sedangkan nilai-nilai yang ada di belakang di background ini kita bisa kita abaikan. Seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai itu yang kita masukkan ke dalam machine learning. Nanti dari situ mungkin metode machine learning-nya akan belajar untuk membedakan setiap objek yang kita ingin kenali. Nah, kita balik dulu di mid level processing itu adalah hasilnya ada atribut. Jadi atribut itu kayak tadi segmentasi atau object recognition. Segmentasi itu adalah memotong gambar rusa ini. Jadi kita hanya mengambil gambar rusa ini. Jadi kita hanya mengambil satu region ini aja, gambar rusa ini. Jadi kita menghapus atau menghilangkan background dari gambar tersebut. Itu adalah segmentasi. Jadi kita mengambil objek-objek yang penting yang akan kita proses dengan menghapus background atau sisa dari objek tersebut. Nah, setelah kita segmentasi kan kita udah punya objeknya yang akan kita kenali nih. Nah, baru kita masukkan dia ke dalam high level processing. High level processing itu tadi gunanya untuk mengetahui gambar yang kita fit atau yang kita masukkan ke dalam ke dalam namanya itu ke dalam network kita itu kita menghapus gambar yang ada di background. Kita mengetahui gambar yang sudah kita proses. Kita mau mengetahui gambar apakah ini, apakah dia termasuk gambar rusa atau bukan. Itu sebenarnya jadi di high level processing yang tujuannya adalah merepresentasikan atau mengenali objek dari yang kita inputkan. Mbak Sherly, apakah menghapus background dengan cara menghapus background dengan cara manual? Untuk menghapus background-nya sendiri itu sebenarnya otomatis. Jadi seperti tadi, pertama gambar yang ini, misalnya gambar seperti ini, kita ubah dia ke dalam gambar grayscale seperti gambar ini. Jadi nanti nilainya kita punya nilai dari 1 sampai 255 saja. Nah, jika nilainya 1 sampai 255 akan lebih mudah untuk menghapus atau mengsegmentasi suatu objek itu. Jadi nilai yang di atas, misalnya di atas 127 itu kita golongkan sebagai putih. Nilai yang di bawah 127 kita golongkan sebagai hitam. Jadi mungkin misalnya nilainya itu misalnya nilai di belakang background-nya ini adalah 111 misalnya, maka kita akan bisa cut langsung. Jadi dia ini adalah nilainya 0. Kemudian ini misalnya nilainya adalah setelah kita grayscale, nilainya itu adalah 200. Nah, kita bisa langsung bilang dia itu putih. Nah, seperti ini misalnya. Jadi ini kan mungkin yang area ini kan mungkin punya nilai di atas 125. Punya nilai di atas 127, sorry. Nah, berarti area-area ini kita bisa langsung convert menjadi putih, sedangkan area-area yang di bawah ini kita langsung convert jadi hitam. Nah, jadi kita langsung bisa segmentasi itu objeknya. Kemudian, nah setelah kita segmentasi itu, kita punya satu matriks yang memiliki nilai 0 sampai 1. Nah, kemudian nilai-nilai matriks ini yang kita fit ke dalam machine learning-nya kita, ke dalam network kita. Jadi nanti dari machine learning dari yang akan mempelajari, bisa dia ketemu beberapa area yang memiliki nilai yang memiliki nilai 0, nah itu bisa dikenali sebagai itu bisa direpresentasikan sebagai suatu objek dari situ.
Mungkin kita lanjut dulu. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah digital image. Nah, ini adalah nilai-nilai pixelnya. Jadi, kita punya matriks ukuran I kali C. Jadi, di dalam matriks itu adalah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang hanya nilai pixel. Jadi, ini nilai dari warna objek. Jadi, misalnya ada nilainya 1, ada nilainya 2, maka ketika kita representasikan ke dalam gambar, area ini adalah area yang berwarna hitam. Ini mungkin bukan terlalu hitam, jadi middle lah, kira-kira di tengah. Mungkin tidak terlalu hitam, juga tidak hitamnya tidak terlalu pekat, seperti itu. Nah, kalau yang ini mungkin hitamnya itu sudah mendekati abu-abu. Sedangkan kalau yang, nah ini 187, mungkin dari hitamnya itu terang, hampir terang sekali, hampir mau mendekati putih. Nah, berarti dari situ kita lihat bahwa semakin kecil nilainya, berarti warnanya itu kan hitam gelap, sedangkan semakin gede nilainya, semakin besar nilainya. Seperti ini 255, berarti nilai itu akan jadi putih terang. Gitu. Jadi itu adalah pergerakan nilai ketika kita convert menjadi gambar. Jadi semakin dia nilainya besar, berarti gambar itu semakin terang. Berarti semakin gambarnya itu kecil, mendekati nol. Berarti gambar itu semakin gelap, seperti itu. Nah, ini yang kita namakan sebagai sebenarnya ini bisa dibilang sebagai gambar. Cuma karena kita belum representasikan atau kita belum ubah dia menjadi gambar yang jadi gambar itu bentuknya sebenarnya seperti ini. Nah, ada beberapa step yang dilakukan untuk memproses suatu gambar. Jadi dari kita punya problem sampai gambar itu kita bisa representasikan atau kita bisa kenali. Ada beberapa step yang bisa yang umumnya dilakukan. Yang pertama, kita tentukan dulu problem domainnya. Ya, itu mungkin semacam, saya mau foto buku, atau kita mau foto bareng misalnya gitu. Nah, itu adalah masalah yang ditemukan. Kemudian yang masalah selanjutnya adalah kita mengakuisisi atau mendapatkan gambar. Nah, proses You are now muted. Nah, jadi gambar analog ini, objek analog ini kita tangkap terus dipetakan ke dalam bidang matriks yang ini, pixel tersebut, yang menjadi pixel tersebut. Kemudian setelah gambar itu kita dapatkan, mungkin gambarnya kadang mungkin tidak jelas ya. Jadi kurang jelas atau kurang detail atau masih buram. Jadi untuk diproses itu akan menghasilkan hasil yang sangat-sangat medium atau sangat-sangat kecil atau sangat tidak merepresentasikan objek yang diambil. Jadi kita memerlukan beberapa enhancement. Jadi enhancement-nya misalnya tadi gambarnya terlalu buram, atau kadang kan kita foto malam gambarnya itu kurang jelas ya, atau masih gelap. Nah, karena gambarnya gelap, kita tambahkan kita berikan brightness-nya agak tinggi supaya gambarnya itu jelas, seperti itu. Nah, proses itu kita termasuk adalah proses image enhancement. Nah, proses enhancement-nya itu tadi dari gambar raw image atau gambar mentah menjadi gambar yang sudah diperbaiki, diproses.
mungkin sama seperti kita mau edit foto lah misalnya. Jadi kita punya gambar buram atau kita punya gambar yang kurang jelas. Jadi sepertinya saya mau tambah mau terangin dulu. Mungkin kalau saya mau perjelas area di sini. Sini kurang blur, mau ditambahkan biar lebih blur seperti itu. Kita sebenarnya basic image processing itu adalah kayak kita menggunakan Photoshop sih. Jadi di image enhancement itu kita kayak menggunakan Photoshop. Jadi foto itu kita naikin kontrasnya, kita turunkan kontrasnya, kita naikin brightness-nya. Itu termasuk salah satu dari image enhancement seperti itu. Dari Mas Oki, ini saya lihat key stage digital image processing itu sama dengan preprocessing data image. Enggak sih, ini lebih ke step-step yang ada di gimana kita mengolah suatu digital image. Jadi, preprocessing image itu termasuk salah satu di dalam step-stepnya ini. Jadi di image enhancement, kemudian di image restoration itu termasuk dari image processing tersebut. Kemudian gak hanya processing aja, kita punya bagian-bagian lain seperti segmentasi, kemudian ada object recognition, kemudian ada representation and description. Itu adalah step-step yang ada di digital image processing. Nah, yang ketiga, kita masuk ke image restoration. Bisa kita punya gambar yang seperti ini. Mungkin ada bagian yang tidak jelas, atau ada bagian yang buram, atau ada bagian yang somehow, atau lensa kita mungkin kotor. Jadi ada garis, atau ada mungkin ada kayak ada bercak atau something. Nah, kadang bercak itu bisa ketika kita masukkan ke komputer, kita masukkan ke dalam model kita, model mesin learning kita, itu akan dikenali sebagai objek. Either itu adalah objek yang berkaitan dengan gambar yang dengan objek yang kita tangkap, atau tidak berkaitan dengan objek yang kita tangkap. Nah, hal itu kita perlu restorasi atau kita perlu perbaiki untuk menghasilkan gambar yang lebih bersih. Nah, ini bisa mungkin kita bisa pakai low pass filter, atau kita bisa pakai min filtering. Jadi kita mencari nilai tengah dari sekumpulan. Jadi prosesnya itu adalah gambar ini, kita akan ambil window, atau kita akan ngambil ini misalnya ukurannya adalah 200x200. Kita akan ngambil matriks kecil ukuran 5x5 yang akan jalan terus dari ujung sini sampai ujung sini, dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi dia akan jalan satu. Kemudian misalnya misalnya jadi dia di sini. Nah, ini anggap dia mengambil nilai piksel dari 1 sampai 5. 0 sampai 5. Dia akan mencari nilai tengah dari piksel ini, dari window ini, dan akan dimasukkan ke nilai piksel 0,0. Kemudian jalan 1,6 sampai 0,5. Kemudian dia akan cari nilai tengahnya, akan di-fit ke piksel 0,1. Seperti itu sampai piksel 200x200. Jadi prosesnya akan jalan terus sampai bawah untuk mendapatkan area yang lebih jelas, lebih tidak banyak
tidak banyak noise. Izin tanya apakah melakukan proses citra harus melewati semua step yang digital? Nggak harus. Jadi kalaupun kita tidak melakukan semua proses ini, itu tidak apa-apa. Cuma ketika kita ingin melakukan, ketika kita akan meng-feed gambar ini ke dalam model kita, akurasi yang kita dapatkan itu kadang kecil. Jadi ketika gambar itu kita proses, gambar itu kadang akan banyak noise-nya. Karena noise ini yang akan mempengaruhi proses dari pengenalan objek tersebut. Kalaupun kalaupun gambar seperti ini kita feed, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma ketika proses dia disegmentasi, ketika dia diekstraksi fiturnya, kadang fitur-fitur yang didapatkan itu sangat jomplang dengan objek yang seharusnya dia kenali. Nah, karena fitur-fiturnya itu jomplang dan tidak merepresentasikan gambar, otomatis ketika dia dikenali, yang seharusnya, anggaplah kita punya gambar kucing dan anjing. Nah, gambar kucingnya itu banyak noise seperti ini. Jadi ada garis-garisnya, kemudian ada bercak-bercaknya. Kadang ketika kita masukkan gambar ini nanti ke dalam model kita, mungkin dia akan dikenali sebagai anjing, bukan kucing. Itu yang akan menyebabkan proses itu menjadi misleading atau kurang akurat. Nah, untuk menghindari hal itu, maka kita lakukan tadi proses image enhancement, kemudian image restoration, kemudian kita mungkin nanti morphological process, kemudian nanti kita segmentasi dengan tujuan untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas. Sehingga ketika dia dikenali, ketika dia dibagi, mungkin ketika kita masukkan, kita sudah tahu nih, ini adalah gambar kucing. Yang output yang dikeluarkan dari objek yang dikeluarkan dari model itu adalah gambar kucing, bukan kelas-kelas lainnya, seperti itu. Itulah gunanya proses-proses yang di bagian pre-processing tersebut. Kemudian, nah, kita masuk ke morphological process. Kalau morphological process itu sebenarnya mirip seperti ini, seperti illustration. Cuma di sini adalah kita melakukan proses yang lebih detail lagi ke dalam gambar. Let's say kita punya gambar yang ini adalah gambar sidik jari. Jadi kadang sidik jari itu kan ini kita namakan yang hitam-hitam ini adalah ridge, kemudian yang percabangan atau titik atau ujung-ujung dari yang hitam-hitam itu kita namakan sebagai minutia. Nah, ketika kita gambar seperti ini, kita ada request dari Pak Henry, minta tolong jelaskan tentang image enhancement yang image enhancement ini. Oke, saya ulang dikit ya. Untuk image enhancement itu sebenarnya tujuannya untuk enhance atau memproses meningkatkan kualitas dari gambar. Misalnya gambarnya itu buram atau gambarnya itu kurang terang, misalnya kita foto dia di malam hari, objek yang ditangkap itu kan tidak jelas. Jadi ketika kita lakukan image enhancement untuk mendapatkan objek yang lebih jelas lagi. Soalnya ketika objek tidak jelas, otomatis proses-proses selanjutnya akan menjadi semakin tidak maksimal gitu. Ketika hasil dari enhancement image dari yang ditangkap aja kurang bagus, otomatis ketika di restoration, yang seharusnya tidak di restoration, maka akan jadi di restoration. Yang seharusnya tidak dipertebal atau tidak mungkin area itu harusnya dibuang atau di-cut, jadi area itu makin diperbesar seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk enhancement itu, untuk memperjelas objek-objek yang ada di gambar.
Kalau seperti ini kan nilainya kadang ketika kita rubah jadi black and white, mungkin area-area ini bisa dikenal, mungkin bisa dirubah menjadi warna putih ketika kita menggunakan metode converting dari grayscale ke black and white yang kurang bagus. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil yang enhance yang lebih bagus, otomatis proses selanjutnya seperti restoration dan morphological process akan jadi semakin baik hasilnya. Morphological process ini tujuannya untuk meningkatkan atau menghilangkan, lebih tujuannya lebih meningkatkan sih. Sebenarnya semua proses ini adalah meningkatkan. Cuma yang ini adalah mungkin yang areanya apa ya, seperti ini. Kita bisa punya gambar seperti ini. Kita punya gambar seperti ini. Ini ada pecah-pecah putih yang mungkin kita mungkin bisa kita abaikan. Tapi ketika ini di-feed ke dalam model, nilai-nilai ini akan mempengaruhi objek dari keseluruhan yang akan kita kenali ini dari sini. Which is dia juga memiliki dia juga memiliki area atau region yang ada nilai-nilai yang mungkin berlainan ya. Misalnya di sini areanya hitam, background-nya, tapi foreground-nya putih atau ada pitik-pitiknya putih. Di sini juga areanya hitam, putih. Jadi mungkin kita bisa kalau manusia itu bisa langsung mengenali oh ini sebenarnya cuma gangguan, cuma noise. Tapi kalau komputer atau model kita itu tidak tahu ini adalah gangguan atau tidak, ini adalah ini adalah suatu objek yang mengganggu atau tidak. Nah, itulah gunanya kita untuk menghapus area-area ini. Dimana kalau kita gunakan preprocessing, kita gunakan proses tadi seperti restoration, kemudian kita gunakan enhancement, mungkin area-area ini tidak akan terlalu berpengaruh ya. Mungkin malah area-area ini, mungkin noise kecil ini, itu malah akan diperbesar. Nah, di sini gunanya morphological process untuk menghapus objek-objek kecil yang kadang berupa noise, yang berupa bisa kita kayak seperti paper atau garam ya. Jadi ini kan kayak objek-objek kecil yang tidak terlalu mengganggu tapi cukup terlihat seperti itu. Nah, itulah gunanya kita untuk menghapus area-area ini dengan tujuan tadi untuk memperjelas objek yang akan kita kenali. Nah, ketika kita ada punya objek, nah ini kan proses jadi ini adalah proses untuk erosion. Area-area kecil, jadi dia menghapus yang tidak yang kurang dari nilai di sekitarnya, jadi dia akan menghapus piece-piece kecil ini. Tapi kadang objek yang besar juga berpengaruh karena ini juga memiliki sekumpulan nilai-nilai yang ketika dijumlahkan juga mungkin mirip seperti nilai ini. Otomatis ketika setelah kita erosi akan objeknya mungkin kadang menjadi tidak jelas. Ya, oke, benar. Restoration garam salt and pepper. Jadi mungkin objeknya jadi kurang jelas. Nah, otomatis setelah kita dapat objek yang kurang jelas, kita enhance lagi untuk memperjelas, kita dilation atau kita perjelas area-area yang tadi, objek-objek tadi. Nah, misalnya anggap kita proses ini kita lakukan dilation, otomatis pixel-pixel yang kecil ini akan menjadi besar dan akan mengganggu area-area yang ada di objek asli, objek utama. Tapi ketika kita hapus dulu area-area kecil sehingga objek-objek kecilnya ini hilang, tapi kadang akan mempengaruhi objek utama. Nah, akan lebih mudah untuk mengenhance objek utama menjadi lebih detail. Seperti itu. Itulah gunanya proses morphological operation. Dia menghapus area-area yang berupa noise, ini kita bisa bilang sebagai noise,
yang akan mengganggu dengan harapan untuk supaya gambar asli, objek asli itu menjadi semakin jelas. Nah, di sini mungkin ada objek ya berupa noise yang kecil seperti ini di bawah sini. Tapi mungkin ini bisa digolongkan sebagai objek utama karena dia ketika gambar aslinya mungkin ini adalah garis lurus gitu. Nah, mungkin di sini nanti kita bisa enhance dia nanti lebih detail lagi supaya dia supaya kita tahu objek sebenarnya region si objek itu sampai mana. Nah, sebenarnya di sini ada tekniknya. Jadi kita bisa apply tadi sama sebenarnya konsepnya sama si restoration. Dia akan ini adalah kita anggap sebagai gambarnya sebagai matriks A. Kemudian kita punya satu lagi matriks B, 1 kali 1 kali 1 sampai dengan nilai 1 semua. Nah, nilai 1 semua ini yang akan kita sum atau kita kalikan dengan nilai dari objek asli, dengan matriks asli. Jadi kita matriks ukuran 5. Nah, matriks dari 0 sampai 4 dan 0 sampai 4 di sini akan dikalikan dengan 0 sampai 2 dan 0 sampai 2 di sini akan dikalikan dengan matriks yang ada di sini. Nah, nanti akan dapatkan nilai baru. Kemudian nilai ini yang akan di-apply ke matriks 0,0. Nah, setelah itu di jalan lagi 1,3 dan 0,2 dikali dengan nilai ini dia dapat nilai piksel di 1,0 sampai dia nilai terakhir di sini 255 kali 255 2 piksel ke atas dan 3 piksel ke kiri itu akan dikalikan dengan nilai piksel ini untuk dapatkan nilai di paling pojok itu. Nah, itu yang kita bisa bilang sebagai proses untuk menghapus noise atau morphological operation. Sebenarnya konsep dari image processing itu adalah menjalankan matriks ukuran yang lebih kecil dari ukuran ari gambar dengan tujuan untuk memperbaiki, untuk merestore atau melakukan proses morphological. Nah, cuma beda dari morphological ada matriks lain di luar dari matriks utama. Kalau tadi yang proses-proses sebelumnya yang seperti image restoration, dia menggunakan matriks utama. Jadi dia memproses di matriks utama. Jadi maksudnya matriks yang matriks gambar asli yang diproses. Jadi dia mencari kayak nilai tengahnya dari matriks ini, kemudian di apply ke sini. Jadi ada gambar baru dan ada gambar temporary. Gambar baru dan gambar sebelumnya. Gambar sebelumnya itu adalah hasil dari gambar baru. Gambar baru adalah hasil dari gambar sebelumnya sudah diproses dari nilai tengahnya itu. Nah, kalau itu adalah morphological prosesnya. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya adalah segmentasi. Oke, kalau sekarang kita masuk ke segmentasi. Segmentasi itu tujuannya untuk memotong objek sih. Jadi misalnya kita punya objek anggaplah kayak tang ya, atau kayak obeng misalnya. Jadi ini kan objek obeng ini kemudian di sini. Nah, setelah kita perbesar, kita perbesar di bagian ini, di gambar ini kita melihat kayak ada bayangan dari objek tersebut. Nah, sebenarnya kalau bayangan ini kan
dia seperti berbentuk seperti segitiga di sini. Ini, kemudian dia lari ke sini. Ketika kita lakukan proses, ketika ini adalah hasil jadi misalnya seperti itu. Ketika dia dimasukkan ke dalam model kita, mungkin yang seharusnya bentuknya adalah lurus seperti ini lurus. Tapi karena kita ada bayangan, jadi dia seperti ada segitiga, seperti ada busurnya gitu. Nah, proses segmentasi lah yang akan memotong. Oke, teman-teman, apakah suara Pak Wahyu aman? Sudah terdengar? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Silakan Glenn. Terima kasih. Ya. Oke. Tadi kita lihat si gambar itu kan ada bayangannya ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini, yang objeknya jelas, misalnya perbedaan antara warna hitam dan warna putih itu kontras, proses segmentasi itu akan semakin gampang. Jadi kita bisa tinggal ngambil area yang benar-benar hitam dan mengabaikan area-area yang mungkin nilainya kurang bukan hitam sih. Ini hitam juga, cuma dia mungkin nilainya di bawah dari nilai hitam yang asli. Mungkin ini nilainya sekitar 20. Nah, sedangkan yang ini nilai pixel di sini mungkin sekitar 50 atau 70. Which is itu cukup kontras ya kita lihat. Nah, kalau segmentasi itu kita bisa ambil area-area yang hitam ini saja. Jadi kita ambil, kemudian kita pindahkan ke dalam, kita buat gambar baru yang hanya ada objek ini aja. Jadi ada gambar objek ini, kemudian kadang bentuknya sih tidak menjadi, kadang dia jelas ya, karena dia hanya mengambil, sebenarnya kalau kita lihat ini kan gambar adalah gambar bertumpuk. Jadi tapi ketika diambil nilai-nilainya itu nilai-nilainya itu agak berbeda dari nilai aslinya, karena dia harus diproses dulu di sini untuk menghilangkan area, untuk mengetahui ini adalah area yang bukan dari gambar asli, bukan objek utama. Lebih ke apa ya, kalau segmentasi itu mengambil objek utama sih. Kadang kalau proses seperti ini kita bisa apply metode segmentasi. Jadi gambarnya itu akan dia ambil hanya objek yang ini saja, yang objek-objek yang utama. Kemudian kalau yang objek yang lebih ribet, nanti kita harus kita harus pilih dulu mungkin kayak area pixel sini sampai pixel sini. Nah, nanti dari area ini baru yang itu yang akan di objek utama apa sebenarnya yang dimiliki di area tersebut. Nah, itu yang akan diambil. Jadi ini memang objek yang seperti yang di bawah sini, tapi ini bukan objek utama. Jadi ini kayak objek terusan atau objek tersier lah. Jadi objek-objek yang bukan objek utama itu yang bisa kita abaikan. Jadi dia akan hanya mengambil area ini saja. Mungkin bisa dibilang sebagai scan sih. Tapi scan itu konsepnya seperti itu sih. Seperti ada metode yang menentukan objek-objek mana yang merupakan objek utama dari suatu gambar.
Kemudian proses selanjutnya, nah baru di sini setelah kita segmentasi, setelah kita punya objek yang jelas, kita punya nilai-nilai fiturnya, baru kita lakukan object recognition. Jadi dari gambar ini, dari gambar yang tadi ini, kita ubah dia menjadi kita petakan nilai-nilainya tersebut. Jadi nilai mana yang objek tadi segmentasi itu, kita punya objek kayak gini. Jadi kita mengukur sekarang panjang perimeter dari masing-masing area. Jadi masing-masing, misalnya dari satu objek ini kita menghitung pixel-pixel mana yang ada nilainya. Kemudian kita hitung luas dari pixel-pixel tersebut. Kemudian dari situ baru kita jalan untuk tahu lebih ke ukuran dari objek atau apa yang direpresentasikan di objek tersebut, misalnya seperti luas dari perimeter, keliling dari gambar, keliling dari objek, kemudian apakah ada area yang di tengahnya seperti ada area bulat seperti itu, atau ada area yang tertutup. Nah, kita menghitung luas area tertutup, kita menghitung luas area yang terbuka. Nah, dari nilai-nilai tersebut yang diubah menjadi nilai objek. Misalnya dari sini ke sini itu berapa luasnya. Nah, itu yang akan dipetakan ke dalam nilai-nilai dari objek tersebut. Di sini agak objek recognition-nya sih agak berat ya. Misalnya kayak jadi dia itu akan ada nilai-nilai yang harus diproses di situ. Kita harus tahu dulu ukuran dari gambar, ukuran dari objeknya tersebut. Nah, nilai-nilai itu yang akan kita simpan sebagai fitur-fiturnya. Sebenarnya object recognition ini lebih ke mengkolek fitur-fitur yang ada di gambar yang akan kita masukkan ke dalam model kita. Jadi kita mau mengetahui si objek kita itu punya info apa aja. Misal kayak dia punya panjang objek, kemudian mungkin intensitas warna, kemudian dia punya lagi nilai-nilai objek yang lain. Nah, kemudian kemudian nilai-nilai objek ini yang baru kita fit ke dalam model kita nanti. Nilai ini baru kita fit ke dalam model kita. Jadi nilai-nilai itu yang merepresentasikan gambar objek yang kita miliki. Kemudian sebenarnya untuk object recognition dengan representation description itu yang tadi di bagian object recognition, kemudian kita kan punya nilai tadi, nilai fiturnya dia. Kemudian nilai fiturnya ini yang baru kita petakan menjadi jadi kita punya nilai kayak nilai fitur di objek. Kemudian ketika kita masukkan ke representation and description, nilai fiturnya yang dipetakan nilai objek ini yang dipetakan ke dalam bidang baru. Jadi kira-kira kita bisa memperkirakan nilai titik-titik utamanya itu di mana aja. Jadi misalnya dia lebih ke nilai-nilai pixel yang tadi yang perimeter atau segala macam perimeter luas
itu diubah ke dalam titik-titik baru yang merepresentasikan objek. Kemudian nilai-nilai ini yang nanti akan di-feed ke dalam ini yang nilai-nilai yang lebih jelas yang akan di-feed ke dalam model kita. Kemudian setelah itu kadang kita mau, nah yang dua proses di bawah ini, sebenarnya kalau proses imaging dan image compression itu tersiar lah. Sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita untuk tahu region atau kita tahu objek-objek bidang lain yang ada dalam bidang utama. Kayak misalnya gini, kita mau tahu bidang mungkin daerah sini itu nilai pixelnya atau areanya, regionnya itu dataran tinggi atau lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya seperti ini mungkin tingkat kepadatan, mungkin dilihat dari nilai pixelnya. Dari sini kita bisa lihat di sini lebih padat karena warnanya merah. Kemudian di sini lebih merah. Sedangkan area yang lain itu lebih kurang, mungkin intensitas, bisa kayak anggaplah ini seperti cairan, mungkin daerah-daerah sini tingkat kepadatan cairannya itu kurang tinggi, sedangkan di sini tinggi. Jadi itu sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita mengenali, cuma untuk mengenali area yang ada di dalam objek. Mungkin sekilas di situ sih untuk yang basic image processing-nya. Kita lanjut ke machine learning sekarang. Jadi image processing dengan machine learning itu untuk machine learning itu butuh untuk tahu objek yang dia kenali itu dia butuh gambar. Jadi sebenarnya antara machine learning dengan image processing itu kaitannya sangat erat. Gitu. Mungkin gambar bisa berdiri sendiri, jadi gambar hanya untuk kita gunakan sehari-hari mungkin bisa. Tapi ketika kita mau tahu gambar itu seperti apa, misalnya kita mau tahu objek itu sebenarnya apa, kita mau tahu, kita punya gambar baru nih, anggaplah kita mau mengenali spesies baru. Jadi kita bisa melihat dia dari kedekatan dia dengan spesies-spesies lainnya. Oh, kita bisa, nah disitulah gunanya dari machine learning untuk tahu gambar yang kita ambil itu jenisnya apa, bentuknya apa, seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke basic machine learning ya. Di sini machine learning sih sebenarnya suatu cabang dari kecerdasan buatan yang concern untuk mendesain atau mendevelop algoritma di mana komputer bisa belajar bisa mengenali dan belajar berdasarkan data-data yang sudah dia kumpulkan, yang sudah dia pelajari. Ya, itu konsep dasar dari machine learning. Jadi dia belajar, si komputer itu belajar, kemudian dia memahami ini objek apa berdasarkan dari objek-objek sebelumnya yang sudah dia pelajari. Oke, untuk modelnya, sebenarnya ada model dari machine learning itu dibagi dua. Yang pertama adalah testing, yang pertama adalah training, yang kedua adalah testing. Jadi kita punya input, let's say kita punya input gambar atau kita punya sekumpulan nilai-nilai, kita punya Excel yang berupa
nama orang, kemudian jenis kelamin, dan kita mau mengetahui tingkat stres dari mahasiswa. Nah, kita punya jurusan, kemudian kita punya nama, kita punya umur. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai sampel, input sampel. Nah, dari situ kita training tuh si sampel untuk mendapatkan suatu model yang merepresentasikan data kita. Jadi ketika ada data lain yang masuk, yang kita mau tahu nih orang ini sebenarnya tergolong stres atau bukan, atau gambar. Misal kita mau kenali gambar, kita training dia, kita punya gambar baru. Nah, kita mau tahu tuh itu gambar masuk ke dalam objek apa, berdasarkan dari model yang sudah kita train sebelumnya. Jadi model itu adalah representasi dari semua objek-objek yang input yang kita masukkan. Jadi mungkin satu model dengan model yang lain itu bisa berbeda. Misalnya kita punya model yang hanya untuk mengklasifikasikan atau mengenali hewan. Ketika kita masukkan gambar bunga, mungkin hasilnya akan kurang maksimal karena si model itu belajar dari gambar-gambar hewan. Dia tidak belajar gambar-gambar bunga. Tapi ketika kita punya model yang sudah mempelajari gambar bunga, kita masukkan gambar bunga, maka hasil yang result yang didapatkan atau hasil yang dikeluarkan oleh si model itu akan sangat akan mirip atau mungkin ketika si objek yang dia mau kenali itu sudah dipelajari, maka hasilnya akan besar atau tinggi. Tapi ketika dia belum belajar, mungkin hasilnya kecil karena dia belum pernah belajar sebelumnya. Jadi machine learning ini bagaimana cara si komputer atau si model itu belajar lebih banyak. Semakin banyak dia belajar, semakin banyak dia tahu cek. Oke, di sini misalnya kita punya gambar, kita punya objek, kita punya gambar yang direpresentasikan sebagai titik dan X. Mungkin sebarannya belum, ketika gambar-gambar tersebut sudah di ekstraksi fiturnya, ketika sudah dipetakan ke dalam suatu plot, sudah di-plotting, mungkin hasilnya akan seperti ini. Yang masuk ke sini itu bukan gambar misalnya tadi kayak gambar 200x200 atau 300x300. Ini adalah nilai-nilai dari representation dari gambar yang kita sudah lihat di proses di object recognition atau representation and description-nya itu. Nah, nilai-nilai ini yang akan dipetakan ke dalam yang akan di-plotting gitu. Yang akan di-plotting sehingga kita bisa lihat persebaran dari semua objek yang kita miliki. Nah, untuk training itu, dari gambar ini dia akan memisahkan, ini adalah bagian dari memisahkan area, memisahkan dua kelas. Misalnya dia memisahkan yang X dan bulat. Itu gunanya untuk training. Jadi dia akan memisahkan memisahkan objek yang X dan yang bulat. Kemudian di testing kita masukkan gambar sembarang yang sebenarnya adalah bulat. Nah, gimana dia mengetahui apakah si bulat ini adalah harus gimana dia membuat suatu garis yang membagi kelas antara si X dan si bulat. Ketika kita masukkan suatu gambar yang sebenarnya bulat tapi mendekati X, gimana si mesin itu tahu apakah si bulat ini adalah
mendekati ke X atau mendekati ke bulat. Itu gunanya dari testing. Jadi kita tidak tahu sebenarnya ini apakah semakin banyak area yang keluar dari area utamanya, berarti di situ kita bisa bilang sebagai tingkat akurasinya. Berarti di sini sebenarnya harusnya dibilang sebagai bulat, tapi sebenarnya dia harusnya dibilang sebagai X, dia dibilang sebagai bulat. Kemudian di sini dibilang sebagai bulat, sebenarnya dia adalah X. Nah, berarti ini bisa dibilang sebagai error dari hyperplane-nya ini, dari garisnya ini. Nah, di situ adalah dari hasil dari testing yang dilakukan dari model yang sudah dipelajari. Nah, mungkin ini sih cuma untuk pembagian jenis-jenis dari algoritma dari machine learning. Ada yang supervised, ada yang unsupervised, ada yang semi-supervised, yang ada reinforcement learning. Supervised-nya itu masuk ke prediction, ada classification, regression. Jadi dia membutuhkan suatu label. Jadi dia butuh label untuk tahu ketika ada satu objek baru yang masuk, nanti itu adalah larinya ke label yang mana. Apakah label A atau label B, atau bukan label A atau bukan label B. Kalau yang unsupervised, itu clustering, probability distribution, finding association, dan dimensional reduction. Jadi di unsupervised ini tidak butuh label. Jadi dia tidak butuh dia tidak butuh tahu ini harusnya ke kelas A atau kelas B, ini adalah kelas C. Dia tidak tahu itu. Dia cuma karena kita tahu dia kelasnya A dan B, maka dia akan membagi nilai-nilai yang sudah dipetakan itu. Kita lihat selanjutnya. Nah, sini. Jadi dia akan membagi nilai-nilai yang sudah kita petakan itu berdasarkan kedekatan dia dengan nilai-nilai yang ada di tetangganya. Kalau yang di supervised, kita punya label. Jadi labelnya bulat, ada labelnya X, ada labelnya bintang. Kita tahu dia adalah label-label yang ada di yang berhubungan dengan gambar atau berhubungan dengan objek. Jadi kita punya fitur, dan kita juga punya labelnya. Kemudian tapi kalau yang si unsupervised, kita punya fitur tapi kita nggak punya label, tapi kita mau menghasilkan label dari fitur-fitur tersebut. Maka dari itu dicari kedekatan dia dengan nilai-nilai di sekitarnya. Ketika dia misalnya kita bisa bilang, oh di sini kira-kira satu area loh, ini kira-kira bulat, bisa jadi. Oh ini kira-kira satu area loh, mungkin kita bisa labelkan dia sebagai label bintang. Oh ini kira-kira satu area nih, mungkin kita bisa bilang ini label X. Nah jadi dia pelabelannya itu berdasarkan dari kedekatan dia dengan label-label sekitar, objek-objek sekitarnya, fitur-fitur sekitarnya. Sedangkan kalau unsupervised, ada lagi fitur-fitur tambah, ada lagi objek lain yang sebenarnya nggak punya label, tapi dia bisa dibilang mendekati, dia bisa dibilang kayak ketika kita petakan dia itu mendekati area-area di sini, which is mungkin kita bisa bilang dia kelas bulat, walaupun kita tidak tahu itu sebenarnya label apa. Di situ gunanya semi-supervised. Kemudian untuk setelah kita tahu tadi supervised atau unsupervised, kita
masuk sedikit ke machine learning-nya itu. Kalau machine learning itu tadi dari gambar input, kemudian kita lakukan process extraction fitur yang tadi seperti segmentation, kemudian object recognition, representation, and description, itu akan menghasilkan fitur-fitur. Nah, dari fitur-fitur itu yang baru kita feed ke dalam classification dan akan menghasilkan output. Jadi di sini outputnya itu adalah bisa tadi kelas, atau bisa jadi kayak tadi yang ini label, tergantung kita mau di tujuannya sebagai apa. Apakah tujuannya sebagai clustering atau tujuannya sebagai classification. Kita coba aja sih di unsupervised tadi, bedanya unsupervised dengan supervised hanya di adanya label sini. Jadi ketika kita masukkan, setelah kita masukkan dalam objek, training text, dokumen, image, sounds, kemudian kita masukkan labelnya, setelah kita masukkan ke objek baru, dia juga akan melakukan proses yang sama. Dia akan keluar expected result-nya berdasar untuk objek yang masukkan yang baru. Tapi untuk proses training kita butuh label di sini. Kita butuh label yang merepresentasikan objek yang kita inputkan. Tapi kalau unsupervised kita nggak butuh label, karena ketika kita masukkan objek baru, nanti dia akan menunjukkan dia itu likelihood-nya atau kemiripannya ke label yang mana. Jadi bukan label yang dihasilkan, tapi dia itu kira-kira masuknya ke kelas yang mana. Bedanya di situ, karena di unsupervised dia menghasilkan label, karena dia tidak butuh label, dia menghasilkan label. Jadi ketika objek yang masuk itu, dia melihat kecocokan dia dengan si label, si objek-objek yang sebelumnya. Kemudian, nah kita udah sampai ke yang tadi deep neural itu. Kalau deep neural, seperti yang saya bilang di awal, deep neural itu nggak lagi menggunakan, dia fiturnya nggak lagi kita yang tentukan. Kalau sebelumnya kita tentukan nih, kita mau ambil nilai pixelnya, kita mau ambil regionnya, kita mau ambil panjang dari objeknya itu, kita mau ambil nilai abu-abunya. Nah, kalau deep neural network ini, si network yang di sini yang akan menentukan fiturnya apa aja. Jadi nanti dari proses dia dikonvolusi, kemudian di pooling, kemudian dikonvolusi lagi, sampai akhirnya dia mendapatkan fitur-fitur yang sebenarnya yang merepresentasikan gambar yang atau objek yang dimasukkan. Nah, tapi untuk yang proses yang di belakang yang di sini yang classification ya, itu tetap sama. Jadi kita bisa gunakan proses sebenarnya machine learning algoritma yang ada di sini itu bisa diaplikasikan di sini juga. Jadi saya akan share kontaknya. Jadi untuk yang di sini itu metode machine learning apa aja bisa dipakai di sini. Jadi ketika metode yang di sini dipakai di machine learning yang sebelumnya, yang ini di sini juga bisa diaplikasikan. Cuma bedanya hanya di proses ekstraksi fiturnya. Yang sebelumnya kita menentukan fiturnya. Bisa aku mau fitur yang ABC. Nah, kalau di sini
si modelnya sendiri yang akan memilih fitur-fitur yang berhubungan dengan gambar itu atau objek tersebut, seperti itu. Ini itu sih singkatnya dari deep learning. Oke, kita udah mau masuk ke akhir. Ini sedikit sih pengaplikasian dari yang sudah kita diskusikan. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk kira-kira yang mau kita proses, mau kita mau saya demokan sedikit. Jadi gimana kita membedakan antara batik cap dan batik tulis. Jadi di sini ada batik cap, kemudian di sini ada batik tulis. Jadi gimana? Sebenarnya kita kan punya gambar batik itu mungkin terbatas ya. Jadi dan objek yang ada di batik ini pun sangat rumit gitu. Nah, di sini kita mau membedakan si objek ini, membedakan batik ini. Jadi kita tahu apakah ini batik batik cap atau batik tulis. Kalau ini kan agak jelas ya perbedaan antara masing-masing motif dari setiap batik. Tapi ada batik yang antara batik cap dan tulis itu motifnya sama seperti itu. Mungkin bedanya dikit-dikit aja ya. Tapi secara motif dia mirip. Nah, di sini kita mau membedakan antara batik cap dengan batik tulis. Nah, ini ada batik-batik yang akan kita gunakan ntar. Yang selainnya ada signature verification, salah satu contohnya. Kemudian ada juga biometrics untuk yang pengenalan sidik jari, untuk yang iris, suara, kemudian tanda tangan, palm recognition dan face recognition. Kemudian medical application. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui apakah ada cancer. Ini ada skin cancer, di sini ada kira-kira ada cancer atau enggak, ini adalah cancer atau bukan. Kemudian ini ada breast cancer atau enggak, ini adalah area yang merupakan cancer atau bukan. Seperti itu. Mungkin untuk presentasi seperti itu. Mungkin saya akan mendemokan sedikit untuk yang ini, yang mengklasifikasikan batik cap dan batik tulis. Masih kelihatan ya? Untuk demonya, mungkin saya akan gunakan yang saya gunakan di sini adalah Google Colab, Google Collaborator. Jadi kita bisa bisa lakukan secara online. Untuk contohnya, saya akan gunakan TensorFlow.
Jadi saya gunakan Keras di sini untuk ini ya, untuk kita gunakan deep learning untuk proses yang lebih cepat. Jadi ya kita gunakan TensorFlow sih. Izin kalau mau tanya. Sebenarnya tergantung sih. Jadi itu kan bisa kita lihat ya untuk step image-nya itu. Jadi ketika setelah di restoration dia sudah bagus, misalnya dia mungkin nggak ada banyak noise, kemudian dia udah jelas. Nah itu jeleknya, itu mungkin kurangnya ya kalau kita balik lagi ke tadi yang step-step dasar dari image processing, itu memerlukan pengetahuan kita, maksudnya kita sense-nya kita. Jadi kadang setelah kita random ambil satu image, terus kita restoration, kita apply proses tadi, image enhancement, kemudian image restoration, kemudian morphological process, kemudian segmentation. Kita mungkin di satu image itu hasilnya bagus, tapi ketika kita sudah apply ke semua image yang kita punya, kadang hasilnya mungkin kurang maksimal. Di situ kurangnya dari state of the art dari image processing itu. Jadi mungkin untuk 1-2 image tanpa dilakukan morphological operation itu bagus hasilnya. Tapi ketika kita apply dia, ketika kita tambahkan morphological operation, kadang hasilnya jadi akan lebih bagus lagi gitu. Mungkin yang 2 tadi itu adalah outlier atau gambar yang bisa dibilang kurang representatif. Tapi ketika kita tambahkan dia morphological operation, seluruh gambar yang kita punya itu menjadi lebih detail lagi, bisa lebih jelas lagi. Di situ sih gunanya kadang untuk yang restoration atau proses-proses yang state of the art. Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya deep learning. Jadi networknya yang menentukan apakah si gambar ini, per masing-masing gambar ini harus diapakan. Jadi ketika karena prosesnya sama semua, otomatis otomatis fitur yang dihasilkan akan jadi unik gitu loh. Setiap gambar tuh unik fiturnya. Jadi yang tidak dilakukan, yang sebelumnya, yang ketika kita lakukan yang state of the art, kita dilakukan proses morphological, hasilnya ketika di deep learning dimasukkan ke dalam modelnya CNN misalnya, mungkin fiturnya itu jomplang dari fitur-fitur yang ada di keseluruhan gambar yang kita punya. Otomatis itu bisa kita bilang sebagai outlier seperti itu. Nah, ini kita masuk ke Jadi pertama ada beberapa library yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah NumPy, kemudian kita pakai Keras, kemudian ada juga beberapa library image yang kita gunakan. Nah,
Nah, untuk pertama kali yang saya load dulu seluruh library yang akan digunakan. Nah, kemudian ini adalah salah satu fungsi yang saya kerjakan. Kita read dulu filenya, keseluruhan file yang ada di sini. Jadi saya sudah punya library, saya punya folder yang ada gambarnya. Di sini ada TCLS validated image dan combine data. Di sini adalah data-data yang image yang disimpan. Oke, nanti mungkin saya share untuk ini ya, untuk notebooknya. Di sini apa ya? Kita bagi dua. Yang saya gunakan saya membagi dua. Jadi ada gambar yang untuk training di combine data ini dan gambar untuk validasi dengan tujuan untuk membedakan agar ketika kita training, jadi kan di deep learning itu kita akan menggunakan deep learning, kita akan menggunakan VG16 di sini. Ketika kita training, kemudian kita lakukan proses testing lagi. Ketika kita gunakan data yang sama, hasil yang didapatkan itu mungkin tinggi karena dia sudah mempelajari hal-hal yang gambar atau objek yang sudah dia pelajari sebelumnya. Ketika dia input lagi gambar baru, otomatis karena dia sudah belajar, akurasinya tinggi. Nah, di sini saya bagi dua, di mana di validated image ini adalah gambar yang akan saya gunakan untuk keseluruhan model. Saya ketika kita training sampai 10 epoch, 20 epoch, mungkin iterasinya sampai 10 kali. Dari ke 10 kali itu gambar yang digunakan itu tetap sama, gambar yang berasal dari sini. Dengan tujuan untuk agar hasil yang didapatkan lebih valid, di mana ketika kita gunakan gambar yang sama untuk 10 kalinya, 10 kali proses, 10 kali looping, atau 10 kali iterasi, tidak ada bias dari masing-masing iterasi. Misalnya anggaplah di iterasi kelima akurasinya tinggi, kemudian di iterasi ke-7 akurasinya turun banget, akan terjadi lompatan yang sangat-sangat tinggi gitu, jomplang sekali perubahannya. Tapi ketika kalau saya buat satu sekumpulan untuk validasi, jadi dengan asumsi bahwa ketika dia di loop kelima atau di iterasi kelima hasilnya tinggi, kira-kira di hasil ke-6 akurasinya juga mungkin akan tidak jauh beda ya. Mungkin misalnya iterasi kelima akurasinya 70%, iterasi ke-6 mungkin 75, atau iterasi ke-7 hasilnya 80. Nah, peningkatan atau improvementnya itu atau turunannya itu tidak akan terlalu signifikan, tidak terlalu rendah dibandingkan ketika kita jadikan satu, kemudian kita split dia menjadi 2, misalnya dari data yang keseluruhan kita punya. Nah, di sini kita load dulu keseluruhan gambar. Ini adalah fungsi untuk meload seluruh gambar. Kita load dulu. Ini akan meload seluruh gambar. Jadi karena datanya sedikit, kita akan menggunakan hanya 4 data tadi. Ketika kita feed dia ke dalam model kita, akurasinya mungkin akan kecil ya, karena hanya ada 4 gambar, kemudian tidak ada gambar pembanding. Oleh karena itu kita perlu augmented, atau kita perlu generate data baru
yang berdasarkan data-data aslinya dia. Nah, di sini gambar yang saya gunakan tuh gambar yang sudah saya generate, yang sudah saya augmented. Jadi dari gambar yang ada 4 tadi, gambar utama itu saya augmented menjadi sebenarnya gambarnya lebih banyak lagi. Sebenarnya gambarnya udah sampai sekitar 1000-an, lebih dari 1000-an, dengan tujuan untuk semakin banyak nggak. Di sini kurangnya apa? Di sini mungkin lebih kurang dan lebihnya si deep learning ya. Jadi dia butuh data yang sangat besar untuk menghasilkan akurasi yang maksimal. Jadi semakin kecil datanya, berarti semakin kecil akurasi yang dia dapatkan, atau kurang semakin representatif. Otomatis kita butuh dia untuk di augmented supaya data yang dia punya itu semakin luas, semakin banyak, semakin semakin beragam gitu lah. Di sini saya sudah lakukan seperti kita lihat di sini, kita ada data yang sudah di closing, ada yang sudah di lesion, kemudian ada yang dilakukan top head. Nah, itu tujuannya untuk menambah variasi dari gambar yang ada. Aplikasi mungkin ada. Oh ya, mungkin nanti untuk alamat GitHub dan yang ada alamat GitHub dan notebooknya mungkin ntar saya share. Sambil nunggu mungkin terima kasih langkah proses ini, maksudnya apakah ada langkah proses di Anaconda sudah sampai jadi aplikasi. Kalau Anaconda kan sebenarnya lebih ke dia mengkolek seluruh model, seluruh package yang bisa dipakai untuk Python. Jadi ketika sebenarnya sama saja ketika kita pakai Anaconda atau kita pakai bisa kita install Python di Windows ya. Bisa kita install Python di Windows, kemudian kita install satu persatu library-nya, kemudian kita install lagi kayak misalnya kita butuh kuda tensor kuda misalnya. Jadi itu kita install lagi. Jadi mungkin capeknya adalah kita harus menginstal satu persatu library-nya. Sedangkan di Anaconda semua aplikasi, semua library yang akan dipakai seperti NumPy, kemudian scikit-learn, kemudian Keras, itu udah terinstall dalam package-nya dia. Jadi itu kita bisa langsung pakai tanpa harus install aplikasi yang lain, model library lain gitu. Itu jadi sebenarnya bedanya di situ sih Anaconda dengan yang native Python. Bedanya di situ. Jadi ketika kita udah pakai native Python sama aja sebenarnya. Cuma di Anaconda udah ada pipe-nya, dia udah langsung setting untuk path-nya di mana, kemudian dia udah buat kita untuk buat virtual env juga udah dia setting. Jadi otomatis ketika kita tinggal pakai aja untuk Python-nya. Sedangkan kalau kita pakai native Python, pip, kemudian virtual env, kemudian yang lainnya itu kita mesti install lagi. Kita yang install sendiri seperti itu. Itu beda. Di situ sih bedanya Anaconda dengan yang native Python. Nah, di sini kita udah selesai untuk load semua gambar. Kita bisa lihat di data. Kita punya ada sebanyak 306 gambar. Mungkin kita coba data.
Nah, di sini ini adalah jumlah gambar, kemudian ini adalah ukuran dari masing-masing gambar. Jadi ukurannya ada 224 kali 224 kali 3. Berarti ini adalah gambar RGB atau RGB 3 layer. Kita mau data. Ini salah satu contoh dari data pertama itu adalah bokor. Jadi image bokor itu kita shifting dia ke bawah. Jadi ini adalah hasil dari image augmentation. Jadi dia akan men-shifting, dia akan merotate, dia akan dia akan melakukan berbagai macam proses untuk menghasilkan gambar baru yang lebih variatif. Jadi dari satu gambar yang kita punya tadi, si gambar anggaplah batik tulis bokor ini, itu kita bisa shifting, kita bisa augmented menjadi ribuan bahkan puluhan ribu gambar yang memiliki berbagai macam bisa dibilang berbagai macam variasi dari gambar-gambar utama. Nah, sini kita tadi gunakan epoch, mungkin kita untuk lebih cepat kita gunakan 10, iterasinya 2. Jadi kita mungkin untuk satu lagi untuk deep learning. Jadi epochnya itu semakin besar kadang epoch yang kita gunakan, akurasi yang kita dapatkan juga kemungkinan besar semakin bagus. Di mana selain epoch, batch size juga berpengaruh. Jadi sebenarnya makin kecil batch size, berarti gambar yang masuk ke dalam networknya, ke dalam model, itu akan semakin kecil. Jadi mungkin akurasinya akan lebih bagus, tapi akan memakan waktu lebih lama di situ. Tapi ketika batch size-nya gede, mungkin gambar yang dimasukkan itu banyak, tetapi prosesnya itu singkat, mungkin akurasinya belum kurang maksimal. Mungkin di situ sih gini ya. Kalau ketika gambar yang kita gunakan itu sedikit, misalnya hanya 100 atau 200, mungkin batch size-nya tidak usah terlalu banyak. Bisa mungkin sekitar 30 atau 32. Itu mungkin udah menghasilkan hasil yang lumayan ya. Tapi ketika kita punya data 1.000 atau 10.000, ketika kita menggunakan batch size yang kecil, otomatis waktu proses itu akan lama. Mungkin untuk satu kali epoch, satu kali iterasi yang pertama. Jadi kan kita punya epoch, kita punya iterasi. Iterasi itu adalah satu iterasi, satu keseluruhan sampai dia di testing. Dari end to end, dari dia di training modelnya itu, kemudian sampai dia di testing, divalidasi dengan menggunakan tadi yang validate image validasi yang kita punya. Itu satu iterasi. Sedangkan kalau epoch, dia hanya di training dan di testing. Kemudian dia lakukan proses splitting lagi, diacak lagi, di testing, training lagi, diacak lagi, testing lagi. Tapi data yang di testing dan di training itu data yang sama, data yang ada di combine data testing. Nah, itu dilakukan 10 kali, itu yang dinamakan sebagai epoch. Itu itu dinamakan sebagai epoch. Tapi ketika dia sudah divalidasi, itu sudah masuk ke dalam iterasi. Mungkin ketika di testing, di training, testing sebanyak lebih dari 10 kali, atau ya bisa 60 kali, 70 kali, mungkin akurasinya akan semakin meningkat. Beda halnya dengan ketika kita hanya 10 kali.
Gabungan TensorFlow API Object Vision pada saat training bisa berulang 1.000 step. Ya, itu sama dengan EPOS sih. Ratusan ribu step. Jadi apa namanya? Itu tadi. Jadi ratusan ribu itu tergantung dari seberapa banyak dia memotong data yang banyak yang masuk. Misalnya dia mau punya data 10.000 ketika kita hanya batch size-nya itu hanya sebanyak 20, otomatis dari 10.000 itu akan dibagi 20, maka jumlah epoch-nya itu kan semakin besar. Jadi kira-kira mungkin ya 1.000 epoch bisa mungkin seperti itu. Jadi apa ya? Kadang kita harus lihat juga banyak data dengan apa ya? Dengan batch size-nya. Ketika datanya besar, ketika jumlah datanya banyak, mungkin kita perlu meningkatkan jumlah batch size dengan tujuan untuk mempercepat proses. Tapi mungkin epochnya kita banyakkan, yang epochnya kita iterasinya kita tambah, mungkin iterasinya nggak cuma 10 atau mungkin sampai 60 atau 70 kali gitu, untuk mendapatkan nilai yang akurasi yang lebih bagus gitu sih. Nah, setelah kita mungkin saya jelaskan sedikit sih. Jadi di sini setelah kita load semua gambar, model yang saya gunakan adalah model VGG16. Jadi kita gunakan langsung transfer learning. Jadi kita tidak lagi menggunakan ini model yang sudah di pre-train sebelumnya. Yang sudah di pre-train sebelumnya dengan menggunakan input size seukuran dengan yang kita gunakan 224x224. Tapi di bagian output, di bagian layer terakhir, kita gunakan apa namanya? Kita tambahkan layer untuk flatten, jadi untuk meratakan seluruh layer. Jadi tujuannya adalah untuk sebenarnya untuk bagian proses. Jadi sebenarnya gambar yang dia hasilkan itulah ukurannya sangat besar, mungkin di atas 1024 pixel, karena karena 3 layer tadi itu hasilnya otomatis akan besar. Nah, di sini gunanya untuk mengecilkan, mengerucutkan gambar jadi semakin kecil. Di sini adalah gunanya untuk mereduce mereduce matriks yang sudah ada menjadi matriks-matriks yang lebih kecil, sehingga nanti kita bisa hanya menyisakan 4 atau berapa jumlah kelas yang akan kita pilih. Situ tujuannya untuk proses yang ini. Dia akan mereduce layer terakhir dari setelah proses konvolusi semua berakhir, dia akan mereduce layer-layer yang ada sampai akhirnya kita bisa menghasilkan layer yang terakhir yang merepresentasikan kelas. Kemudian tadi kita udah punya labelnya, label dari setiap gambar. Jadi sini gunanya untuk mentransformasi labelnya itu menjadi kategorikal 1, 0, 1 sampai 3. Di berdasarkan jumlah kelas dia akan mengkategorikan. Nah, misalnya sini kita punya label Lenko, kemudian ada banyak label, dia akan merubah label ini menjadi kelas. Yang Lenko dia rubah jadi 1, kemudian yang Bokor dia rubah jadi 2, seperti itu. Di sini ada gunanya untuk merubah label tersebut. Ini gunanya bagian sini, ini gunanya untuk men-splitting data. Jadi testing dan training itu di bagian data training testing itu di splitting untuk proses proses klasifikasinya. Mungkin lanjut kita masuk ke satu step jadi.
5. Nah, kita coba jalankan. Pertama dia akan download dulu karena kita pakai transfer learning, dia akan download dulu model yang ada. Nah, baru dia mulai training dan testing. Ini adalah proses training dan testing. Jadi kita lihat akurasinya adalah 75. Nah, kita masuk ke epoch kedua, hasilnya turun 0,5. Kita masuk ke epoch ketiga, hasilnya itu 75 lagi. Tempat kita lihat di hasilnya 75, kemudian epoch kelima yang paling terakhir. Nah, setelah kita lakukan training dan testing, nah kita validasi sekarang. Ternyata setelah divalidasi, akurasinya itu hanyalah 24%. Di mana ketika dia di training dan di testing, hanya kelas 1 yang ada resultnya, sedangkan kelas-kelas yang lain itu 0, di mana yang harusnya dia masuk ke kelas 1 atau ke kelas 2 atau ke kelas 3, itu semua di fit ke dalam kelas 1, karena jumlah gambar yang kita gunakan itu masih terbatas. Jadi model belum bisa memisahkan gambar itu secara lebih detail, misalnya lebih jelas atau lebih detail lah istilahnya. Jadi dia tidak bisa memisahkan gambar itu atau misalkan kelas itu menjadi lebih jelas antara apakah dia itu masuk ke kelas 0 atau kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Otomatis ketika dia training dan testing, model yang dihasilkan itu kurang maksimal, dan ketika divalidasi otomatis hasilnya juga tidak maksimal, cuma 24%, di mana hanya seperempat ya, seperempat dari hanya sudah seperempat, di mana kita bisa lihat dari proses training testing yang hanya diproses hanya satu kelas saja. Jadi gambar-gambar yang di kelas 0 itu masih dianggap sebagai kelas 1 karena masih mirip gitu ya, mungkin masih mirip karena datanya masih sangat terbatas. Nah, disitulah gunanya kita punya data yang semakin banyak, semakin luas, jadi otomatis dia bisa memisahkan jadi masing-masing. Jadi untuk kelas 1 berapa precision recall dan F1 score-nya, begitu juga kelas-kelas yang lainnya. Di situ gunanya jumlah data yang banyak dan jumlah epoch dan iterasi yang banyak juga. Mungkin sekian. Apakah masih ada pertanyaan? Oke Pak, mungkin karena waktunya sudah habis juga, dan tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab juga oleh Pak Wahyu. Ya. Sebelum kita akhiri, ada kata-kata penutup gitu dari Pak Wahyu, silakan. Sebelum saya tutup secara resmi. Ya, baik, terima kasih Mas. Mungkin terima kasih sudah hadir, dan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa hubungin saya di LinkedIn saya di Wahyu